Halo Sobat Bisnis Indonesia, sebagai produsen terbesar CPO dunia, kini telah memiliki dan menciptakan bursa CPO yang telah memulai perdagangannya pada pekan lalu. Bagaimana minat pasar dan apa saja tantangan dan manfaat dengan hadirnya bursa CPO ini? Kita akan membahasnya dalam Fokus Bisnis. Dan kali ini telah hadir di studio Bisnis Indonesia Mbak Ana. Apa kabar Mbak Ana? Kabar baik, Ririn. Mbak Ana, pekan kemarin pemerintah telah meluncurkan bursa CPO. Lantas sebenarnya bagaimana sih Mbak perbedaan konsep perdagangan sebelum adanya bursa CPO ini melalui perdagangan dengan bursa sendiri? Oke, akhirnya Indonesia punya bursa CPO setelah sekian lama kita hanya mempunyai bursa komoditas CPO. Jadi Kementerian Perdagangan itu menunjuk Indonesia Commodity Derivative Exchange sebagai penyelenggara bursa CPO. Nah, melalui bursa CPO ini diharapkan perdagangan CPO di Indonesia yang tadinya lebih banyak dilakukan secara B2B, jadi sekarang bisa dilakukan secara transparan melalui bursa CPO. Nah, bursa CPO ini sendiri berlangsung selama 3 sesi. Sesi pertama dilakukan pada pukul 10 sampai 11, sesi kedua kemudian dilanjutkan di pukul 4 sampai pukul 5 sore, kemudian nanti di sesi ketiganya ada di pukul 8 sampai pukul 9 sore malam. Nah, melalui bursa CPO ini diharapkan transaksinya jadi lebih transparan karena mempertemukan penjual dan pembeli CPO. Jadi pembentukan harganya tentu tetap dipengaruhi oleh banyak faktor ya, bukan berarti ketika kita punya bursa CPO kemudian harga CPO jadi tinggi gitu di dalam negeri. Harga CPO tetap akan dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, kemudian juga harga minyak nabati lain yang sebagai substitusi untuk CPO sendiri, misalnya minyak biji matahari, kemudian juga minyak kedelai, itu akan sangat mempengaruhi harga CPO di dalam negeri. Sementara pada dasarnya seperti itu sih untuk bursa CPO sendiri. Nah, tadi tetap berkaitan soal faktor-faktor lain untuk perdagangannya. Betul. Tapi 18 perusahaan telah join gitu ya di bursa CPO ini. Lantas bagaimana sih Mbak aktivitas dari pasar sendiri atau minat pasar sendiri berkaitan soal bursa CPO ini? Oke, ICDX mencatat pada awal pembentukan bursa CPO ini sudah ada 18 peserta perdagangan CPO di bursa CPO kita, dan ada 14 perusahaan lain yang kemungkinan akan bergabung. Nah, pada tahap pertama perdagangan memang masih relatif rendah ya dari sisi volume perdagangan. Tercatat hari pertama itu hanya ada sekitar 100 ton dan yang diperdagangkan sekitar 4 lot. Dan dari situ terbentuk harga CPO di dalam negeri. Diharapkan nanti ketika pasar ini semakin berkembang, tentunya diharapkan nanti bursa CPO ini bisa melahirkan harga acuan untuk Indonesia, dan targetnya nanti di kuartal 1 2024 harga acuan yang CPO dari bursa CPO Indonesia sendiri ini sudah bisa running. Nah, tadi berkaitan soal harapan, ini juga pembentukan dari CPO sendiri sebagai harapan atau harapan dari pemerintah untuk kemudian bisa menciptakan harga tersendiri dari Indonesia, tidak tergantung dengan Malaysia, negara tetangga kita, maupun Rotterdam dari Malaysia yang sama-sama sebagai produsen CPO gitu kan. Lantas bagaimana dengan tanggapan dari para petani CPO sendiri terkait soal adanya bursa ini? Apakah mereka keberatan dengan adanya kebijakan-kebijakan dari bursa CPO? Oke, bursa CPO ini kan sebenarnya upaya Indonesia untuk unjuk gigi ya sebagai produsen CPO terbesar di dunia. Kita itu produksi sekitar 46 juta ton CPO dalam setahun, jauh di atas Malaysia yang nomor 2 ada di sekitar 18 juta ton. Dan ironisnya memang selama ini harga CPO internasional itu merujuk pada bursa CPO yang ada di Malaysia, padahal Malaysia sendiri ada di nomor 2, produsen terbesar kedua gitu. Nah, dengan adanya bursa CPO ini diharapkan sih bukan hanya menjadi perdagangan jual beli CPO-nya sendiri, tapi juga tadi melahirkan harga acuan. Nah, dari harga acuan di bursa ini diharapkan nanti akan juga menguntungkan petani CPO kita di dalam negeri, karena produsen-produsen besar itu kan sebenarnya juga bermitra ya. Dia punya plasma
petani plasma yang dibeli CPO-nya Iya, oleh iya. korporasi. Nah, dengan harga yang lebih transparan diharapkan bukan hanya di level korporasi tapi juga di level petani harganya juga akan lebih kompetitif. Tapi balik lagi tidak semata-mata ketika kita punya bursa CPO kemudian harga CPO di domestik akan naik gitu, akan lebih tinggi dibandingkan bursa Malaysia atau bursa Rotterdam tadi, seperti itu. Tapi tadi 18 korporasi telah bergabung dan masih ada beberapa korporasi lagi yang mengantri untuk bergabung dalam CPO bursa ini. Dan tentu saja sejauh ini konsepnya kan masih bisnis to bisnis gitu Betul. kan. Bagaimana strategi pemerintah untuk mengajak lebih banyak lagi korporasi utamanya untuk kemudian bergabung dengan bursa CPO, karena semakin banyak korporasi yang bergabung bisa merepresentasikan perdagangan dari CPO Indonesia gitu kan. Iya, betul. Memang kuncinya adalah merangkul sebanyak mungkin ya pelaku usaha CPO, baik pembeli maupun penjual CPO-nya untuk bergabung di dalam bursa CPO ini. Karena tadi sudah disampaikan juga bahwa semakin tinggi transaksinya, semakin besar juga volume yang CPO yang ditransaksikan di bursa CPO ini akan merepresentasikan seperti apa sih tren perdagangan CPO di Indonesia, demand-nya seperti apa, ketika naik dan turunnya seperti apa gitu. Nah, disitulah memang tantangan dari ICDX sendiri untuk menggandeng nih produsen dan pembeli CPO untuk bertransaksi di dalam bursa CPO sendiri. Nah, mungkin ada harapan dari para pelaku industrinya sendiri memang bahwa pada tahap awal ini perlu ada insentif supaya ketika yang biasanya mereka B2B, misalnya aku sama Ririn nih, kita ya udah ngobrol-ngobrol aja atau kita negosiasi harga sendiri tanpa ada fee apapun. Nah, ketika kita transaksi di bursa CPO kan pasti ada fee perdagangan. Nah, diharapkan nanti di tahap-tahap awal pengembangan bursa CPO ini ada insentif sih dari situ supaya tidak ada tambahan cost dari sisi penjual dan pembeli CPO-nya ketika bertransaksi di bursa CPO. Oke, Gitu. jadi tetap ada insentif untuk kemudian bisa semakin Meningkatkan kompetitif nilai gitu ya transaksi, dari betul. transaksi dari bursa CPO sendiri. Dan berkaitan soal hadirnya bursa CPO, selain tadi dapat menciptakan harga tersendiri dari Indonesia, harapannya juga memberikan transparansi dari perpajakan dan juga ekspornya sendiri. Apakah bisa terpotret dari bursa CPO ini? Oke, kalau dari sisi perpajakan memang selama ini kan bea keluar ekspor itu masih mengacu ke harga pasar internasional ya. Nah, ketika kita memang punya bursa CPO bisa dipotret seberapa besar sih volume transaksinya, kemudian volume ekspornya seperti apa sih di bursa CPO. Kemudian mungkin nanti akan data-data pasokan dan produksi juga akan tergambar di dalam ekosistem bursa itu sendiri. Nah, dari situ mungkin nanti akan bisa dioptimalkan oleh pemerintah data-data yang secara real time tampil di bursa CPO untuk mengambil kebijakan termasuk dari sisi perpajakannya. Nah, di situ dari bursa CPO bisa dioptimalkan, nanti diturunkan jadi kebijakan terkait dengan bea keluar ekspor dan akan meningkatkan dari sisi pendapatan negara sih. Harapannya seperti itu. Tadi sempat disinggung berkaitan soal insentif dan juga harapan-harapan berkaitan soal jangan sampai nanti dengan adanya bursa CPO ini juga menambah fee terlalu tinggi. Nanti akan merugikan para korporasi ataupun dengan para petani yang tadi sudah sempat disinggung oleh Mbak Ana. Tapi tantangan kedepannya seperti apa sih Mbak dari bursa CPO ini supaya Indonesia benar-benar bisa menciptakan harga dari CPO sendiri? Tantangannya tentu bursa CPO Indonesia harus bersaing ya dengan bursa CPO di Rotterdam, termasuk juga untuk di bursa CPO Malaysia, karena selama ini mereka sudah bertahun-tahun menjadi acuan untuk harga CPO internasional gitu. Mungkin juga memang perlu disadari butuh waktu yang panjang untuk bursa CPO Indonesia untuk unjuk gigi menghadirkan bursa harga acuan CPO untuk yang diadopsi oleh internasional, dan tantangan terbesarnya adalah bagaimana bukan hanya mengundang produsen dan pembeli CPO domestik, tapi juga bagaimana bursa CPO ini jadi atraktif di mata buyers yang ada di luar negeri. Jadi memang bursa ini representatif yang mewakili dari permintaan dan penjualan dari CPO secara internasional. Mungkin itu sih bisa menjadi acuan yang lainnya, dan karena Indonesia sendiri merupakan produsen terbesar CPO yang tadi juga sudah dijelaskan.
Terima kasih Mbak Ana atas penjelasannya dan tentu saja harapan dari hadirnya bursa CPO ini dapat menciptakan harga tersendiri CPO Indonesia dan tentu saja dapat menambah pendapatan dari Indonesia ke depannya. Tentu dengan aturan-aturan yang lebih rinci dan juga rigid lagi dan bergabungnya korporasi ke dalam bursa CPO ini. Terima kasih sekali dan pembahasan kita tadi telah diulas oleh Bisnis Indonesia setiap hari Senin yang mengulas beragam informasi ekonomi dan juga bisnis secara mendalam. Sobat bisnis jangan lupa untuk berlangganan e-papernya. Sampai jumpa.